Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat saat ini kita sedang menghadapi wabah, sehingga tidak memungkinkan untuk kita belajar layaknya normal, maka kita akan mempelajari pelajaran usul fiqh dengan video. Dan pelajaran usul fiqh yang akan kita pelajari ini khusus untuk kelas 5C, putra dan putri. Baik, kaidah yang akan kita pelajari kali ini ialah kaidah al-qaidatus tsaminata asyra, kaidah yang ke-18. Karena seingat Ustadz, kaidah yang sebelumnya yaitu as-sabi'ata asyra ini sudah kita pelajari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatus tsaminata asyra, kaidah yang ke-18. Bunyi kaidahnya, idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Baik, kita baca ulang bunyi kaidahnya sehingga kalian mengucapkannya dengan benar. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Kita ucapkan sekali lagi, idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Artinya, apabila ada dua mafsadah saling bertentangan, ru'ya a'zamuhuma dararan, maka diperhatikanlah yang lebih banyak madaratnya atau bahayanya dari keduanya. Birtikabi akhaffihima, dengan melakukan yang lebih ringan. Maksudnya yang lebih ringan bahayanya atau madaratnya. Maksudnya apabila ada dua mafsadah. Mafsadah itu kebalikan dari maslahah. Saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan dari kedua mafsadah itu mana yang lebih besar bahayanya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah yang lebih ringan madaratnya atau bahayanya. Kita lanjutkan ke contoh-contoh. Barangkali dengan contoh-contoh ini bisa membantu kalian untuk memahami apa maksud dari kaidah ini. Al-amsilah, contoh-contohnya. Minha, diantaranya, yajuzu syaqqu batnil mayyiti idza kana fi batnihi waladun turja hayatuhu. Boleh membedah perut orang yang meninggal apabila di dalam perut orang yang meninggal itu ada seorang anak yang kehidupannya diharapkan. Maksudnya apabila di dalam perutnya ada seorang anak yang ada harapan untuk hidup. Contoh ini menunjukkan bahwasanya apabila ada seorang mayit, seorang yang meninggal, di dalam perutnya ada seorang anak. Itu artinya bahwa yang meninggal itu adalah seorang ibu yang
sedang mengandung, sedang hamil. Dan anak itu kalau dikeluarkan ada harapan untuk hidup. Membedah perut orang yang meninggal itu merupakan mafsadah. Karena bisa menyakiti orang yang meninggal. Sehingga hukum dasarnya sebetulnya tidaklah boleh. Sekali lagi, membedah perut orang yang sudah meninggal itu merupakan mafsadah. Tetapi kalau perut orang yang meninggal itu tidak dibedah, maka bayi atau anak yang dikandung oleh orang yang meninggal itu akan turut meninggal bersama ibunya. Sehingga kalau tidak dibedah atau anak itu tidak dikeluarkan, maka itu juga merupakan mafsadah. Di sini ada dua mafsadah, sekali lagi saling bertentangan. Membedah perut orang yang meninggal mafsadah, tetapi kalau tidak membedah juga mafsadah. Yang lebih besar madorotnya ialah kalau ibu yang meninggal tadi tidak dibedah perutnya karena anak yang dikandungnya akan ikut meninggal. Karena itu maka kita melakukan yang lebih ringan madorotnya atau bahayanya ialah dengan membedah perut ibu yang meninggal tadi, walaupun itu merupakan mafsadah. Sehingga membedah perut orang yang meninggal, yang barangkali menurut orang yang ahli, anak itu kalau dikeluarkan ada harapan untuk hidup. Sehingga membedah perut orang yang meninggal yang hamil tadi hukumnya boleh sesuai dengan kaidah ini. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, yang kedua. La yajuzu syurbul khamri wal maisiri. La yajuzu syurbul khamri wal maisiru li'anna dararahuma a'zamu min naf'ihima. Tidak boleh meminum khamar dan tidak boleh main judi. Al-khamar adalah minuman yang memabukkan berdasarkan hadis kullu muskirin khamrun. Jadi setiap minuman yang memabukkan apapun namanya dan terbuat dari bahan baku apapun itu disebut dengan khamar. Kemudian tidak boleh pula al-maisir, main judi. Al-maisir adalah al-qimar. Al-maisir sendiri diambil dari kata yusrun yang artinya mudah. Karena judi itu ialah usaha untuk mendapatkan uang tanpa susah payah. Karena itu judi disebut dengan al-maisir. Sekali lagi tidak boleh meminum khamar dan tidak boleh bermain judi. Li'anna dararahuma, karena bahaya dari keduanya a'zamu, lebih besar, min naf'ihima, dari manfaat keduanya. Khamar tidak dipungkiri ada manfaatnya. Karena kalau dibisniskan itu bisa mendatangkan keuntungan. Demikian pula al-maisir, main judi bagi yang beruntung, tentu itu merupakan manfaat. Sesuatu manfaat kalau dibiarkan berlalu itu merupakan mafsadah. Tetapi khamar dan maisir, khamar dan judi kalau dibolehkan juga merupakan mafsadah. Karena orang yang mabuk khamar, orang yang kecanduan judi, bisa melakukan apapun yang dilarang oleh agama, merampok, membunuh. Kemudian judi juga, orang yang sudah kecanduan judi bisa melakukan apa saja, bahkan ia bisa menggadaikan rumahnya, menjual rumahnya, bahkan menggadaikan istrinya.
Nah, bahaya yang ditimbulkan oleh khamr dan judi itu lebih besar dibandingkan kalau khamr dan judi itu tidak dibolehkan karena ada manfaat yang sudah terlewatkan tadi. Nah, karena itu maka khamr dan judi tidak dibolehkan, diharamkan. Alasannya karena li'anna dhararahuma, karena bahaya yang ditimbulkan oleh keduanya itu lebih besar dari manfaat yang didapat dari keduanya, karena manfaat yang didapat hanyalah berupa manfaat maddiyah, manfaat materi yang kecil. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, yang ketiga. Minha diantaranya, dan contoh yang ketiga, syuri'a fid dini al-qisasu wal hududu wa qitalu qati'it tariq. Di dalam agama disyariatkan hukuman qisas, wal hudud, hukuman hudud, wa qitalu qati'it tariq, dan juga memerangi pemotong jalan, maksudnya pembegal. Hukuman kisos ialah al-uqubatu bil misli, hukuman yang sama, yang semisal, atau ayyuf ala bihi mislama fa'alahu, diperlakukan terhadap pelaku kejahatannya seperti apa yang sudah ia lakukan. Kalau ia membunuh, maka ia dibunuh. Kalau ia memotong anggota tubuh orang lain, maka anggota tubuhnya pun dipotong. Jadi itulah hukuman kisos. Kemudian wal hudud. Hudud itu jam'u haddin, merupakan jamak dari had. Haddun itu, al-haddu ialah uqubatun muhaddadatun min qibalis syari', hukuman yang sudah ada ketentuannya di dalam ajaran agama. Misalnya, orang yang mencuri, hukumannya atau sanksinya ialah dipotong tangannya. Nah, hukuman-hukuman yang sudah ada ketentuannya di dalam ajaran agama itu disebut dengan haddun, dan jamaknya adalah hudud. Kemudian di dalam agama juga disyariatkan untuk memerangi pembegal atau siapapun yang mengambil hak orang lain dengan paksa. Apa tujuannya? Tujuannya ialah agar orang tidak sembarangan membunuh, tidak sembarangan melakukan pelanggaran, tidak juga sembarangan mengambil hak orang lain. Kisos sekali lagi seperti sudah kita katakan ialah hukuman yang sama atau hukuman yang setimpal. Membunuh orang lain itu merupakan mafsadah. Nah, kalau si pembunuhnya tidak dibunuh, maka pembunuhan mungkin akan merajalela. Orang hanya dengan kesalahan sepele saja bisa membunuh. Jadi sebetulnya menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan mafsadah. Tetapi kalau si pembunuh tidak dibunuh, maka juga merupakan mafsadah. Jadi ada dua mafsadah saling bertentangan. Yang mana yang lebih besar bahayanya? Yang lebih besar bahayanya ialah kalau si pembunuh tidak dibunuh. Demikian pula orang yang melakukan misalnya pencurian, dipotong tangannya sesuai dengan ketentuan berdasarkan ayat Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Memotong tangan orang lain tentu merupakan
mafsadah. Memotong tangan si pencuri tentunya merupakan mafsadah, karena dengan dipotong tangannya, orang yang dipotong tadi tentu tidak bisa bekerja seperti ketika tangannya masih utuh. Tapi kalau si pencuri tidak dipotong tangannya, tentu pencurian pun akan merajalela. Sehingga itu pun merupakan mafsadah. Nah, demikian pula orang yang membegal. Orang yang membegal, kalau didiamkan begitu saja, tentu pembegalan akan merajalela. Dan itu merupakan mafsadah. Karena itu maka si pembegal juga harus diperangi, harus dihukum, ditangkap dan dihukum. Sehingga disyariatkannya kisos, disyariatkannya hukuman hudud, diperanginya para pembegal, itu termasuk ke dalam contoh dari kaidah ini. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Yajuzu lil mutarri akhdhu ta'amil ghairi qahran. Boleh bagi orang yang dalam keadaan terpaksa mengambil makanan orang lain dengan cara paksa. Jadi boleh bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. Kalau dia tidak memakan misalnya, kemungkinan dia akan meninggal karena dia sudah sangat lapar sekali, karena sudah beberapa hari tidak memakan, tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Maka dalam keadaan seperti itu, orang yang muttor dibolehkan mengambil makanan orang lain dengan cara paksa. Mengambil makanan orang lain itu merupakan mafsadah. Tetapi kalau orang yang muttor, dia tidak menemukan makanan kecuali makanan milik orang lain, dan ketika diminta misalnya orang lain yang memiliki makanan itu tidak mau memberi, maka dalam keadaan seperti itu ia boleh mengambilnya dengan paksa. Sekali lagi, mengambil makanan milik orang lain itu merupakan mafsadah. Tetapi orang yang muttor, kalau ia tidak mengambil makanan itu dengan cara paksa karena hanya jalan itu yang biasa dia temukan, maka orang tersebut, sekali lagi, keadaan tersebut merupakan mafsadah. Jadi ada dua mafsadah di sini. Dan yang lebih besar madorotnya ialah kalau orang yang dalam keadaan lapar tadi, dalam keadaan terpaksa tadi tidak makan. Sehingga orang tersebut, orang yang dalam keadaan terpaksa tadi boleh mengambil makanan itu dengan cara paksa. Baik, kita lanjutkan. Yajuzu qat'u syajaratil ghairi idza hasala fi hawa idarihi. Boleh memotong pohon milik orang lain apabila dengan memotong itu ia mendapatkan hawa untuk rumahnya. Maksudnya kalau ada seorang yang rumahnya terhalang oleh pohon. Pohon itu bukan miliknya, misalnya milik tetangganya. Dan dengan adanya pohon itu, maka sirkulasi udara di dalam rumahnya tidak baik, sehingga bisa menimbulkan keadaan yang tidak sehat. Bisa menimbulkan si penghuni rumah menjadi sakit. Si pemilik pohon misalnya tidak mau tahu apakah pohonnya itu menghalangi rumah orang lain. Apakah dengan pohonnya itu maka sirkulasi udara dari si pemilik rumah tidak bisa berjalan dengan baik? Maka kalau sudah diminta dengan cara baik-baik, si pemilik pohon tidak mau memotongnya, maka si pemilik rumah yang rumahnya terhalang oleh pohon tadi boleh memotong pohon orang lain.
lain tadi. Tentu memotong pohon milik orang lain itu merupakan mafsadah. Tetapi kalau tidak dipotong juga merupakan mafsadah. Dan yang lebih besar madorotnya ialah kalau pohon itu tidak dipotong. Karena itu maka orang yang rumahnya terhalang oleh pohon milik orang lain tadi boleh memotong pohon milik orang lain. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang terakhir dari kaidah ini. Minha law wajadal muttarru maitatan wa ta'ama ghaibin. Kalau ada seorang yang dalam keadaan terpaksa menemukan maitah wa ta'ama ghaibin dan makanan yang pemiliknya tidak ada, fal asahhu annahu ya'kulul maitata. Maka menurut pendapat yang benar bahwasanya orang yang terpaksa itu hendaknya memakan maitah. Di annaha mubahatun bin nasi, karena maitah itu dibolehkan berdasarkan nas. Wa ta'amal ghairi bil ijtihad. Sedangkan makanan milik orang lain yang tadi kita contohkan pemiliknya tidak ada, itu dibolehkan berdasarkan ijtihad ulama. Jadi maksud dari contoh ini, kalau ada orang yang dalam keadaan terpaksa, orang yang dalam keadaan lapar sekali dan ia sudah berusaha mencari makanan yang halal tidak ia temukan. Dan ia dihadapkan kepada dua pilihan, yang satu maitah, yang satu lagi bukan maitah, tetapi pemiliknya tidak ada. Maka hendaknya ia memilih maitah. Apa sebabnya? Karena maitah itu, nah perlu diketahui dulu apa maitah itu. Maitah itu ialah ma mata minal hayawani bi ghairi zakatin syar'iyyah. Binatang yang mati dan matinya bukan karena disembelih yang sah menurut ajaran agama. Itu maitah. Jadi sekali lagi hendaknya ia memilih maitah. Karena maitah itu dibolehkan berdasarkan nas ayat Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih. Itu nasnya. Jadi sesuatu yang dibolehkan berdasarkan nas itu lebih kuat dibanding dengan sesuatu yang dibolehkan berdasarkan ijtihad para ulama. Demikianlah pelajaran usul fiqh untuk kali ini. Dan seperti biasa, tugas kalian ialah menghafal kaidah. Walaupun kaidahnya ini agak sedikit panjang, tetapi insya Allah kalau dibaca berulang-ulang, ini insya Allah akan hafal. Kemudian juga contohnya kalian pahami, dan kemudian salah satu contohnya juga harus kalian hafalkan. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.